Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk tahun yang baru, minggu yang baru yang Tuhan anugerahkan buat kami saat ini Tuhan. Kami percaya kalau Engkau sudah memelihara kami Tuhan sepanjang 2020. Kami percaya, bahkan kami yakin luar biasa Tuhan, bahwa tahun 2021 kami akan mengalami penjagaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini tahun di mana God Kingdom Reign Tuhan, di mana Tuhan yang memerintah, Tuhan yang berdaulat penuh Tuhan untuk semua keadaan kami Tuhan. Dan ini juga tahun di mana kami mengalami unlimited Tuhan, ketidakterbatasan Tuhan, untuk kelimpahan Tuhan, untuk panen yang besar Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memasuki tahun ini dengan antusias, dengan semangat, dengan luar biasa. Karena kami percaya bahwa ada Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, yang menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat tahun baru. Ini tahun yang luar biasa buat setiap kita semua. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan dahsyat buat setiap kita, amin. Mungkin orang akan bilang tahun ini bukan tahun yang mudah. Tahun ini tahun yang mungkin ekonominya tidak akan semakin baik. Mungkin karena masa pandemi kita akan masih mengalami banyak kesulitan dalam kehidupan kita. Tapi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa tahun ini adalah tahun di mana God Kingdom Reign, di mana Tuhan berdaulat atas hidup saudara dan saya, di mana Tuhan pemerintahan atau kerajaan Allah, kerajaan Tuhan yang berdaulat atas setiap kita Bapak Ibu. Saya mau katakan kalau kita melihat keadaan memang tidak mudah. Kalau kita melihat kondisi yang kita alami saat ini mungkin memang tidak mudah Bapak Ibu. Saya percaya sekali akan hal itu. Tapi kita memandang kepada Tuhan kita yang besar. Tuhan kita yang dahsyat. Tuhan kita yang luar biasa. Di mana Tuhan yang memimpin kita. Di mana Tuhan yang punya pemerintahan. Yang menguasai. Yang mempunyai kerajaan semuanya dikatakan. God Kingdom Reign. Ini yang Tuhan mau bicara kepada kita minggu pertama ini. Ini yang Tuhan mau ajar kepada setiap kita. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 25 sampai dengan 26 dikatakan, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa dan mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Kita dengar banyak berita akhir-akhir ini. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa rusuh suku-suku bangsa dikatakan? Suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Ya, ada banyak hal yang sedang dipersiapkan hari ini. Beberapa negara sudah oke dengan vaksin. Supaya apa? Supaya COVID-19-nya cepat selesai. Tapi ada beberapa yang masih berdiskusi. Ada beberapa yang masih takut. Ada beberapa kelompok orang yang masih merasa menjadi kelinci percobaan atau apapun itu. Tapi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, ketika pengharapanmu kepada Tuhan, tidak ada lagi ketakutan dalam hidup kita Bapak Ibu. Ketika kita percaya bahwa Tuhan yang berdaulat penuh. Karena itu firman Tuhan jelas berkata, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Ada orang bilang negara akan melawan negara, bangsa melawan bangsa dikatakan. Ada pertikaian di Laut Cina Selatan, ada perang dagang antar negara. Ya, ada perselisihan antara kelompok tertentu dengan kelompok tertentu di sebuah negara. Sehingga kalau kita dengar itu terus membuat kita menjadi takut. Ini seakan-akan semuanya sudah akan berakhir dengan cepat. Bapak Ibu benar, akhir zaman pasti ada. Akhir zaman pasti ada. Tapi satu hal yang kita mau belajar di awal tahun ini, kita tetap percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Bahwa ada anugerah Tuhan yang luar biasa buat setiap anak-anak Tuhan. Di pemerintahan kerajaan Allah dikatakan dia berdaulat penuh Bapak Ibu. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-rekan perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Siapa yang mereka rusuhi? Siapa yang mereka sedang hadapi hari-hari ini? Mereka sedang berhadapan dengan Tuhan yang dahsyat. Mereka sedang berhadapan dengan kedaulatan kerajaan Allah yang dahsyat Bapak Ibu Saudara. Dan kabar baiknya hari ini apa? Saudara dan saya ada di dalam kerajaan itu. Kerajaan Allah yang bertahta, yang berdaulat penuh untuk bangsa-bangsa, untuk suku-suku bangsa, untuk Indonesia, bahkan untuk dunia ini. Amin. Karena itu tidak kebetulan kalau tema kita tahun ini God Kingdom Reign, Unlimited Harvest and Prosperity.
Saya mau katakan ini pasti akan terjadi. Kenapa? Karena ini adalah suara Tuhan. Mungkin ini bertolak belakang dengan keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Tapi saya katakan tidak. Kita mau dengar suara Tuhan, kita mau tahu apa yang Tuhan mau katakan buat setiap kita. Amin. Oleh karena itu kita mau belajar hari ini tentang God's Kingdom Reign. Ya. Kita mau belajar bersama-sama hari ini tentang kerajaan Allah yang memerintah Bapak Ibu Saudara. Dan saudara dan saya ada di sana Bapak Ibu. Ya. Waktu kita memandang God's Kingdom Reign, suatu yang besar, kerajaan Tuhan yang besar, maka rusuhnya bangsa-bangsa, suku-suku bangsa yang mereka rekam perkara yang tidak baik, itu menjadi kecil Bapak Ibu. Waktu kita memandang terus kepada Tuhan, maka kita akan semakin melihat Tuhan yang besar. Kita melihat Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Tapi waktu kita terus memandang kepada masalah kita memandang kepada raja-raja yang sedang bertikai, kita memandang kepada suku-suku bangsa yang sedang rusuh, mereka rekam perkara yang jahat, maka kita menjadi, semua masalah itu seakan-akan menjadi semakin besar dan Tuhan menjadi semakin kecil. Nah oleh karena itu hari ini kita memulai tahun ini dengan terus memandang kepada Tuhan. Memandang kepada kedaulatan Tuhan, kepada otoritas Tuhan yang penuh atas dunia ini, atas hidup saudara dan saya, atas bangsa ini dan bahkan bangsa-bangsa. Ini yang mau kita mulai Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa? Hati kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan kita Tuhan yang berdaulat atas COVID, Tuhan kita Tuhan yang berdaulat atas segala permasalahan yang ada, Tuhan kita Tuhan yang berdaulat atas kebutuhan pangan manusia. Tuhan kita Tuhan yang berdaulat atas segala bisnis yang sedang berjalan Bapak Ibu. Nah ini yang membuat kita akan bersemangat, bergairah. Ini akan membuat kita melakukan banyak perkara-perkara yang besar bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu yang pertama saya mau dorong Bapak Ibu terus memandang kepada Tuhan. Percaya, pegang janji Tuhan. Bahwa inilah tahun God's Kingdom Reigns dikatakan. Inilah tahun di mana kerajaan Allah yang berdaulat penuh. Inilah tahun di mana kita akan mengalami unlimited prosperity, unlimited harvest dikatakan. Ini di mana tahun kita akan mengalami yang tidak terbatas, saudara. Oleh karena itu, ini poin yang pertama. Mari Bapak Ibu sadari dengan penuh, pegang janji Tuhan. Bahwa ini adalah tahun God's Kingdom Reign. Percayalah Bapak Ibu, karena Tuhan sudah berbicara kepada gerejanya. Ya, di dalam kitab Mazmur, kalau kita mau belajar tentang memiliki kerajaan yang berdaulat, yang memerintah, di dalam Mazmur 2 ayat 1 sampai dengan 12, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, boleh buka Alkitab Bapak Ibu di rumah. Mazmur 2. Mazmur 2 ayat 1 sampai dengan 12. Satu pasal ini perikopnya luar biasa Bapak Ibu. Judul perikopnya Raja yang diurapi Tuhan. Raja yang diurapi Tuhan. Kita akan belajar dari firman Tuhan hari ini. Bagaimana cara kita hidup. Bagaimana setelah kita memegang janji Tuhan. Bagaimana setelah kita percaya bahwa ini adalah tahun di mana Allah berdaulat penuh. Di mana kerajaan Allah berdaulat penuh Bapak Ibu. Ya kita akan belajar sama-sama. Baik, saya akan bacakan buat Bapak Ibu dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayang di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Supaya ia jangan murka dan kamu jangan binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Amin. Ini firman yang luar biasa. Ini di pasal 2 di kitab Mazmur Bapak Ibu. Ya, dikatakan ketika bangsa-bangsa, ketika suku-suku mereka kan hal yang jahat kepada Allah, kepada Tuhan, kepada yang diurapinya dikatakan. Apa yang Tuhan lakukan Bapak Ibu? Apa yang Tuhan kerjakan? Ya, ada 4 hal yang Tuhan lakukan pada masa-masa ini. Ada 4 hal di masa yang sulit. Karena dia adalah raja yang berdaulat, raja yang memerintah. Yang pertama, bahwa dia adalah raja
yang memutus dan membuang tali-tali belenggu, dikatakan. Dia adalah raja yang memutus dan membuang tali-tali belenggu. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Seringkali kita tertekan oleh apa? Tertekan oleh omongan orang. Tertekan oleh apa? Tertekan oleh kondisi. Tertekan oleh apa? Tertekan oleh situasi. Seakan-akan tekanan itu membelenggu kita. Seakan-akan tekanan itu mengikat kita. Membuat kita sulit untuk bergerak, sulit untuk berjalan, sulit untuk maju. Membuat kita sulit untuk bermimpi yang besar. Membuat kita merasa, ya sudahlah 2021 sama kayak 2020. Belum jelas vaksinnya, belum jelas COVID-nya menurun. Samalah mungkin bisnis saya kalau di 2020 terpuruk, ini akan lebih terpuruk lagi. Mungkin itu yang akan jadi pikiran kita. Itu yang akan timbul di hati kita. Itu yang mengikat kita. Sehingga apa? Kita tidak berani berpikir besar. Kita tidak berani untuk merencanakan hal yang baru. Kita tidak berani untuk melangkah ke perkara yang baru, Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, Dia adalah Raja yang memutuskan tali-tali belenggu. Dia mau memutuskan itu, Bapak Ibu. Datanglah kepada Dia. Apa yang mengikat engkau hari ini? Apa yang membuat engkau takut hari ini? Apa yang membuat engkau gentar hari ini? Datang pada Dia. Maka Dia akan memutuskan setiap tali-tali belenggu. Tali-tali itu mungkin gak terlihat. Tali-tali itu mengikat pikiran kita. Tali-tali itu mengikat hati kita. Mengikat kepercayaan kita, Bapak Ibu. Sehingga apa? Ketika ada orang bilang, ada bisnis bagus, ada hal yang baru yang bisa kita kerjakan. Hei, kau bisa sekolah baik di masa pandemik. Kau bisa dapat kampus yang terbaik. Tapi dalam hatimu, aduh mana mungkin ya. Hari gini loh, kok masih ngomongin untung sih? Hari gini loh, kok masih ngomongin harvest unlimited? Hari gini, kok masih ngomongin kelimpahan unlimited? Hari gini, bagaimana? Tapi hari ini saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara, dengar baik. Kalau kau mau masuki tahun ini sebagai tahun di mana Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Dia adalah Tuhan yang berkuasa penuh. Dia akan memberikan kepada engkau panen yang tidak terbatas. Dia akan memberikan kepada engkau prosperity. Prosperity bukan bicara hanya uang, Bapak Ibu. Kesehatan, kehidupan yang baik, yang berlimpah-limpah, menjadi berkat buat banyak orang. Saya mau katakan, engkau tidak akan pernah alami itu selama pikiranmu masih terikat. Selama hatimu masih terikat. Oleh apa? Oleh perkataan-perkataan yang negatif. Oleh perkataan-perkataan yang bilang tak mungkin lah. Gak mungkin lah, ini masa yang gak mudah lah. Ini poin yang pertama. Kau mesti datang pada Tuhan. Izinkan Dia memutuskan dan membuang tali-tali belenggu engkau. Amin. Karena Dia adalah Raja yang memutuskan dan membuang tali-tali belenggu. Bahkan Dia bilang, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Amin. Ini yang Tuhan mau kita lakukan pertama, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, tahu gak apa yang Tuhan kerjakan? Dia adalah Tuhan yang bersemayam di sorga. Dan Dia tertawa, ayat 4. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Kalau hari-hari ini ada banyak raja-raja, ada banyak kuasa-kuasa yang sedang melawan kepada Tuhan. Yang sedang melawan kepada orang yang diurapinya. Tuhan tuh masih bersemayam di sorga. COVID boleh terjadi, tekanan boleh terjadi, sosial politik boleh terjadi. Tapi Dia Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang tetap bersemayam di sorga. Dan Dia sedang tertawa. Bahkan mengolok-olok dikatakan, ini Alkitab agak luar biasa nih ya. Tuhan mengolok-olok mereka. Ya. Bukan membuli ya. Tuhan mengolok-olok mereka. Tuhan tertawa. Gak mungkin lah, masa Dia mau lawan kita. Tidak Bapak Ibu. Tuhan kita tetap Tuhan yang besar. Tuhan kita tetap Tuhan yang dahsyat. Sekalipun COVID ada, sekalipun pandemik ada, sekalipun ekonomi goncang, sekalipun dunia rusuh, bangsa-bangsa rusuh, Dia tetap Tuhan yang berdaulat penuh. Amin. Dia adalah Tuhan, God Kingdom Reign. Dia adalah Tuhan yang memerintah Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga dikatakan, Raja yang berkata dengan murkanya dan mengejutkan dengan kehangatan amarahnya. Ya, Dia adalah Raja yang memerintah, tapi Dia juga Raja yang berkata dengan murkanya dan mengejutkan dengan amarahnya. Ini luar biasa juga Bapak Ibu. Di ayat 5 dikatakan, maka berkatalah Ia kepada mereka dalam murkanya. Ya.
Murka itu kan sebenarnya amarah yang lebih ya Bapak Ibu ya, murka. Bukan marah lagi, saya marah ya dengan kamu, bukan begitu Bapak Ibu. Saya murka dengan kamu, waduh itu lebih daripada marah. Ya. Tapi firman Tuhan bilang gini, maka berkatalah ia kepada mereka dengan murkanya. Tuhan tuh ngomong, walaupun marah dia masih ngomong dengan baik gitu ya. Dan mengejutkan mereka dengan kehangatan amarahnya. Marah tapi masih hangat tuh Bapak Ibu. Bukan panas ya, dengan kehangatan amarahnya. Saya mau katakan dia Tuhan yang tidak langsung sambar petir. Dia tidak Tuhan langsung bakar, tidak Bapak Ibu Saudara, amin. Dia Tuhan yang masih mau berbicara. Kalau ada di antara engkau yang hari ini tidak percaya kepada Tuhan, bahkan melawan Tuhan. Saya mau katakan Tuhan tuh masih ngomong sama kita. Walaupun dia marah. Kok kamu gak percaya ya sama aku ya? Kamu tuh anak Tuhan loh, melayani Tuhan loh. Kamu pernah pegang blessing community. Kamu punya anak PA. Kok gara-gara pandemik ini kamu putus harapan? Kalau mungkin ada di antara engkau hari ini yang sedang putus harapan. Mungkin pikiranmu sedang kacau. Mungkin hari ini karena pikiranmu sedang negatif, semua kondisi tubuhmu menjadi lemah. Mungkin sakit penyakit mulai menggerogoti engkau. Mungkin ketika orang datang menghubungi engkau, mengunjungi engkau, kau sangat apatis. Kau apatis dengan pelayanan, kau apatis dengan pekerjaan Tuhan, kau apatis dengan keluargamu, kau apatis dengan pekerjaan usahamu, kau menjadi orang yang apatis. Karena kau mengalami tekanan stres yang berat. Saya mau bilang sama saudara, Tuhan akan berkata kepada engkau dengan murkanya. Dia tetap datang, walaupun dia mungkin marah. Ya, dia akan mengejutkan engkau dengan kehangatan amarahnya. Dia bukan Tuhan yang langsung marah dengan kita, tidak Bapak Ibu. Tidak. Dia marah tapi dia tetap berkata-kata. Dia marah tapi dengan kehangatan murkanya dikatakan amarahnya. Ya, dia adalah raja yang berdaulat. Oleh karena itu hari ini, mungkin hari-hari ini Tuhan sedang bicara kepada engkau. Mungkin hari-hari ini Tuhan sedang menghampiri engkau. Mungkin hari-hari ini Tuhan sedang mau bawa saudara dan saya semakin mengenal dia. Ayo, jangan lama-lama dalam kondisi terpuruk. Jangan lama-lama, aku gak mau lagi pelayanan. Tuhan gak jawab doaku. Vaksin gak keluar dengan cepat. Orang masih banyak yang sakit, aku marah sama Tuhan. Enggak Bapak Ibu. Jangan berkata demikian Bapak Ibu. Dia adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan keempat, yang terakhir, dia adalah raja yang memerintah. Karena apa? Dia adalah raja yang melahirkan pemimpin-pemimpin. Dia adalah raja yang berkuasa atas pemimpin-pemimpin. Dia adalah raja yang melahirkan raja-raja yang lain. Dan juga dia berkuasa atas raja-raja yang lain. Ayat 6, akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ya. Dia adalah Tuhan yang berbicara kepada raja-raja. Dia adalah Tuhan yang berdaulat kepada raja-raja. Dengar baik, kalau hari ini ada di antara engkau sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai raja-raja kecil mungkin Bapak Ibu, dimanapun di perusahaanmu, di rumahmu, di organisasimu, dikatakan bahwa dia adalah Tuhan yang melahirkan para raja. Dia yang berkuasa, berdaulat penuh atas hidup engkau. Oleh karena itu dengar baik, dia mau memegang otoritas dia mau memerintah otoritasnya kepada setiap raja-raja, kepada saudara dan saya, bahkan kepada para pemerintahan. Oleh karena itu jangan takut. Mungkin hari ini kalau engkau ada dalam sebuah organisasi yang kok pemimpin saya gak perhatiin saya, kok bos saya masa bodoh ya, bos saya lepas tangan loh bang, bos saya lepas tangan loh, di masa pandemik dia udah potong gaji, pandemik makin panjang, dia gak gaji kita lagi, tapi masih suruh kerja, dan seterusnya. Lalu apa yang terjadi? Saya mau katakan, di atas bosmu ada Tuhan, amin. Tetap lakukan bagianmu. Jangan menjadi takut, jangan menjadi gentar. Dan izinkan Tuhan berperkara dengan bosmu. Izinkan Tuhan mengerjakan banyak hal. Ini yang Tuhan mau tunjukkan. Dia adalah raja yang memerintah. Dia God's kingdom reign. Kerajaan yang memerintah. Kerajaan yang berotoritas penuh Bapak Ibu Saudara. Ini yang Tuhan mau. Kenapa? Karena kita punya raja yang memerintah. Ada 4 hal tadi yang saya sampaikan. Dia raja yang memutuskan dan membuang tali-tali belenggu. Dia raja yang bersemayam di sorga dan tertawa untuk setiap yang melawan dia. Dia raja yang berkata dengan murkanya dan mengejutkan dengan kehangatan amarahnya. Dan dia juga adalah raja yang melahirkan raja-raja lain. Para penguasa-penguasa lain. Dia berdaulat penuh. Dia memerintah penuh. Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat dan dia adalah Tuhan yang kita sembah. Oleh karena itu gak ada lagi yang perlu kita takutkan Bapak Ibu. Tidak ada lagi yang perlu kita takutkan. Benar bahwa God's kingdom reign. Benar bahwa kerajaan Allah berdaulat, memerintah. Bahwa kerajaan Allah berdaulat penuh Bapak Ibu Saudara. Amin.
Ini poin yang pertama yang kita pegang sama-sama. Lalu bagian saya apa Pak? Bagian saya apa Bang? Apa yang saya harus lakukan di masa-masa ini? Yang pertama tadi saya katakan percaya. Kenapa engkau percaya? Karena dia adalah raja yang berdaulat. Dia adalah raja yang memerintah. Amin. Dengan 4 hal tadi. Lalu apa yang saya lakukan bagian saya? Bagian kita lakukan adalah di sini ada 5 hal yang kita mau lakukan sama-sama di awal tahun ini. Yang pertama di ayat 8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Yang pertama, yang kita harus lakukan di awal tahun ini, mintalah, mintalah, mintalah. Tidak dijelaskan secara detail minta apa, tidak dijelaskan atau dituliskan secara detail minta apa. Tapi Tuhan hanya mau bilang, mintalah, mintalah. Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang sampai hari ini belum pernah minta apa-apa sama Tuhan. Saya dulu termasuk orang yang demikian. Saya merasa kasih karunia Tuhan cukup buat saya. Saya nggak perlu minta apa-apa lagi dalam hidup saya. Dia udah berikan Yesus yang terbaik, saya nggak perlu minta apa-apa lagi. Tapi hari ini firman Tuhan jelas bilang, mintalah, mintalah. Minta apa saja dalam hidup engkau. Minta apa saja yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup engkau. Karena di sini tidak ditulis detail, minta apa. Tapi waktu engkau minta, firman Tuhan bilang apa? Maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu. Maka bangsa-bangsa, apa itu bangsa-bangsa? Bangsa-bangsa itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang sesuatu yang besar. Bangsa-bangsa berbicara tentang apa? Berbicara tentang suatu komunitas, bicara tentang satu kelompok, tentang satu kumpulan orang yang sama jenisnya, Bapak Ibu Saudara. Waktu kita minta kepada Tuhan, kita bilang, Tuhan aku minta sesuatu kepada engkau. Maka Tuhan jawabnya apa? Maka bangsa-bangsa kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu. Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Ujung bumi bicara tentang tempat, tentang area, tentang lokasi. Tuhan mau kasih satu yang besar dalam hidup engkau. Tuhan mau kasih otoritas buat hidup engkau. Waktu engkau meminta. Waktu engkau meminta. Karena saya percaya setiap anak-anak Tuhan tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Waktu dia minta negaranya penuh damai sejahtera. Waktu dia minta sekolahnya diselamatkan. Waktu dia minta keluarganya diselamatkan. Waktu dia minta abangnya yang pengangguran sudah sekian tahun dapat pekerjaan. Kakaknya yang keluarganya berantakan dia minta supaya pulih. Saya mau katakan kau sedang tidak meminta untuk dirimu sendiri. Tapi sekalipun kau meminta untuk dirimu sendiri, saya mau katakan Tuhan berjanji bahwa dia akan berikan satu hal yang besar. Satu hal yang luar biasa, satu hal yang dahsyat Bapak Ibu Saudara. Amin. Langsung bangsa-bangsa dikatakan, jadi milik pusakamu. Minta berbicara tentang merendahkan diri, mengharapkan sesuatu. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, minta dari 2 kata, min dan ta dikatakan. Berkata-kata supaya diberi atau mendapatkan sesuatu. Memohon Bapak Ibu. Di dalam kitab perjanjian baru ada dikatakan apa? Karena sampai saat ini kau belum meminta apapun. Karena itu mintalah dalam namaku. Maka aku akan memberi kepadamu supaya penuhlah sukacitamu. Yesus berkata demikian kepada muridnya. Sampai saat ini kau belum meminta apapun dalam namaku. Karena itu mintalah. Waktu saya mengerti akan ayat ini. Waktu saya baca renungan firman Tuhan ini. Saya bilang kenapa Tuhan bilang begitu ya? Kenapa ya? Engkau sebagai orang tua mungkin kau mengerti. Kalau kau punya anak, dan anakmu gak pernah minta apa-apa kepada engkau. Kau sebagai bapak, kau punya anak, dan anakmu tidak pernah seumur hidupnya minta apa-apa kepada engkau. Kira-kira kau senang atau malah bingung? Saya percaya kita pasti menjadi bingung, saudara. Amin. Artinya apa? Mungkin anak kita gak percaya bapaknya sanggup memberikan apa yang dia minta. Mungkin anaknya mikir kalau gue minta gak dikasih juga Pak sama bapak gue. Saudara, waktu saya baca ayat itu, saya mulai mikir, benar juga ya. Kadang-kala kita sebagai orang tua, kita pengen anak kita, Pak minta Pak, beliin dong Pak. Walaupun kita gak punya uang misalkan Bapak Ibu. Tapi saya percaya hati kita, sikap kita, pasti kita pengen beri. Makanya ada ayat firman Tuhan bilang begini, kalau Bapa di dunia saja tahu memberikan pemberian yang baik kepada anaknya. Anak yang minta roti gak akan diberikan kalajengking, gak akan diberikan batu dikatakan. Apalagi Bapamu di surga. Poin yang pertama, minta. Ini tahun di mana otoritas Tuhan berkuasa penuh. Apa yang kau minta? Firman Tuhan bilang, jangan minta yang kecil, minta yang besar. Karena Tuhan langsung bilang bangsa-bangsa akan menjadi milik pusaka.
Minta sesuatu kepada Tuhan, maka akan dikasih yang besar bahkan tidak terhingga. Bangsa berbicara tentang kawan, dan ujung bumi berbicara mengenai tempat, tentang sebuah kawanan. Milik pusaka berbicara tentang sesuatu yang terus menerus dan bisa diwariskan. Sedangkan kepunyaan bicara tentang kepemilikan. Mari kita renungkan bersama ayat ini sebagai poin yang pertama di awal tahun ini. Mulai minta. Minta. Datang pada Tuhan. Hal yang paling simpel. Minta umur panjang. Mungkin jarang sekali kita berdoa seperti itu. Cuman ada pertanyaan selanjutnya. Setelah minta umur panjang untuk apa? Saya ingin umur saya tetap panjang dan sehat. Saya ingin melayani Tuhan. Saya ingin menjadi berkat buat banyak orang. Saya ingin melayani semua keluarga besar saya. Saya ingin melayani sekolah itu. Saya akan melayani wilayah itu. Minta sama Tuhan, saudara. Minta anak-anakmu tetap setia kepada Tuhan. Minta istri atau suamimu tetap melayani Tuhan bersama. Minta pelayananmu untuk bertumbuh dengan besar. Minta kepada Tuhan untuk setiap orang yang kau layani mengalami pertumbuhan yang dahsyat. Ayo, datang pada Tuhan. Minta, mintalah. Ini poin yang pertama. Yang kita mau nikmati sepanjang tahun di mana tahun God Kingdom Reign. Di mana tahun kerajaan Allah yang memerintah, saudara. Amin. Belajar untuk meminta. Ada sebuah keluarga yang minta mau kendaraan di tahun ini. Kenapa? Karena dia ingin melayani bersama dengan keluarganya. Karena kalau naik motor udah gak cukup lagi, gak apa-apa. Minta. 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 Ada seorang ibu mungkin yang minta satu gadget yang baru supaya bisa mengajar anaknya. Gak ada masalah, minta. Melayani melalui gadget di masa-masa pandemik. Minta. 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 Amin. Mungkin adik-adik yang mau jadi para YouTuber minta kamera sama Tuhan, minta gak apa-apa. Tapi kau pakai dengan benar. Saya ingin bikin YouTube yang bagus, menjadi berkat buat banyak orang. Minta komputer yang baik, supaya kau bisa bikin aplikasi, bisa bikin laptop. Datang pada Tuhan, minta, belajar minta. Mintalah, maka bangsa-bangsa akan menjadi milik pusakamu. Dan ujung bumi akan menjadi kepunyaanmu. Luar biasa, saudara. Amin. Ini poin yang pertama yang Tuhan mau kita lakukan di tahun ini. Poin yang kedua, Tuhan mau kita mengambil bagian kita. Ya, dikatakan di ayat 9, engkau akan meremukan mereka dengan gada besi. Memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Tuhan sudah kasih janjinya, Tuhan sudah kasih. Tapi tetap yang meremukan itu siapa? Yang menghancurkan itu siapa? Amin. Tuhan mau kita mengambil bagian kita. Ya, Tuhan mau memberikan kepada kita kemenangan. Dia berikan kepada kita janji kemenangan. Waktu kita bertindak. Kemenangan yang kita peroleh oleh usaha yang diurapi oleh Tuhan. Kemenangan untuk meremukan setiap lawan-lawan kita. Artinya menghancurkan. Kemenangan yang memecah belah para lawan-lawan kita dikatakan. Karena apa? Karena ada otoritas Tuhan di sana. Saudaraku, poin yang kedua. Tuhan mau kita melakukan bagian kita. Mengambil bagian kita. Kalau kita harus maju, maju. Kalau kita harus menyerang, menyerang. Kalau kita harus menyerbu, menyerbu. Dalam tanda petik rohani Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan pasif. Jangan menunggu. Apa? Kalau mau investasi, investasi. Kalau mau usaha, buka usaha langsung daftar. Bikin PT, bikin usaha. Kalau mau bekerja naik level, mulai cari pekerjaan yang baru, lowongan yang baru, mulai kirim aplikasi. Kalau mau sekolah di kampus yang bagus, mulai cari bagaimana cara masuk ke kampus tersebut. Kalau mau sekolah ke luar negeri, mulai belajar bahasanya, mulai ambil aplikasinya, mulai ikuti semua kalau ada scholarship. Kalau ada beasiswa, mulai ikuti Bapak Ibu Saudara, anak-anak semua. Lakukan bagian kita, mulai mengambil bagian kita. Amin. Amin. Kalau yang sudah lama menikah, sudah lama pacaran, ingin menikah tahun ini, ayo mulai cari tempat. Mulai daftar di gereja. Artinya kau melakukan bagianmu. Dan kita akan lihat, Tuhan akan mengurapi kita. Menghancurkan setiap lawan-lawan kita. Apa itu lawan-lawan? Ketakutan-ketakutan kita. Perasaan-perasaan tidak mungkin. Itu semua akan dihancurkan. Dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Ini poin yang kedua Bapak Ibu, yang Tuhan mau kita lakukan. Dan poin yang ketiga, bertindaklah bijaksana. Dan terimalah pengajaran. Tuhan gak mau kita jadi orang yang sombong. Tuhan gak mau kita jadi orang yang merasa tahu segalanya. Tapi Tuhan mau saudara dan saya bertindak bijaksana. Ya. Di ayat 10 dikatakan, oleh sebab itu hai raja-raja bertindaklah bijaksana.
Dan terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Amin. Hal yang ketiga di tahun ini, ayo mulai bijaksana. Tuhan mau kita bertindak bijaksana. Bijaksana dalam terjemahan bahasa Indonesia, dalam kamus besar bahasa Indonesia, selalu menggunakan akal budi, pengalaman dan pengetahuannya, arif, tajam pikirannya, pandai dan hati-hati, cermat dan teliti, dan sebagainya. Apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya. Artinya apa? Waktu kau mau bertindak, mengambil keputusan, bukan keputusan yang langsung semena-mena. Bukan yang sekonyong-konyong, tapi sudah kau pikirkan, sudah kau renungkan, sudah kau lihat dampaknya dan lain sebagainya. Tuhan mau di tahun ini. Ini tahun God's Kingdom Reign, benar. Unlimited harvest pasti terjadi. Unlimited prosperity pasti terjadi. Tapi Tuhan juga mau kita bijak, amin. Tuhan juga mau kita pikir, kita hitung, kita bertindak hati-hati. Waktu Tuhan bicara kepada Yosua, dia bukan hanya mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Karena manusia gampang goyah. Tapi dia juga berkata bertindaklah hati-hati. Hati-hati. Hati-hati bukan karena takut. Amin. Tapi juga jangan terlalu lambat. Tetap harus ambil keputusan, tapi hati-hati. Pikirkan segala aspeknya. Amin. Ini yang Tuhan mau. Tuhan mau juga kita terus menerima pengajaran. Belajar. Belajar dari banyak orang. Belajar. Sekalipun engkau hakim dikatakan. Hakim ini wakil Tuhan, orang yang paling tahu sebenarnya ya. Paling bijaksana. Tapi Tuhan bilang apa? Tetaplah terima pengajaran. Ada kakak rohani, ada gembala wilayah, ada orang-orang di sekeliling kita yang bisa kasih nasihat, bisa kasih pengajaran. Belajar terima, belajar dengar. Belajar terima nasihat. Jangan memaksakan dirimu sendiri. Ada banyak anak-anak muda sering demikian. Dia merasa dia paling tahu, dia merasa dia paling benar. Dia merasa mengetahui segalanya, sehingga dia memutuskan kehidupannya berdasarkan pemikirannya sendiri. Padahal ada begitu banyak hal lainnya di depan yang belum pernah dia ketahui. Oleh karena itu tetap belajar, terimalah pengajaran. Ini yang Tuhan mau. Supaya apa? Supaya engkau tidak menjadi picik. Supaya engkau tidak menjadi orang-orang yang picik dikatakan. Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika engkau belajar, kau boleh mengerti akan banyak hal. Kau boleh mempertimbangkan, kau boleh menjadi orang yang bijak. Dan kau melakukan banyak perkara-perkara yang ajaib bersama-sama dengan Tuhan tahun ini. Carilah Tuhan, siap untuk diajar saat kita memimpin atau menjadi hakim dikatakan. Amin. Ini yang Tuhan mau. Saya percaya tahun ini tahun kelimpahan. Setiap kita akan naik level, akan mengalami banyak hal yang luar biasa. Tapi jangan lupa, siaplah untuk diajar oleh Tuhan. Amin. Siaplah untuk belajar. Supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Itu poin yang ketiga. Dan poin yang keempat Bapak Ibu Saudara. Ini juga luar biasa, ini harus kita lakukan Bapak Ibu. Beribadalah dengan takut akan Tuhan. Mencium kakinya dengan gentar dikatakan. Amin. Ayat 11, beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Poin yang keempat. Tuhan mau kita respect, hormat dengan Tuhan. Benar bahwa kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah buat kita. Benar bahwa kasih karunia Tuhan itu besar buat saudara dan saya. Tapi dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saya percaya kalau ada di antara kita yang mungkin diundang oleh Pak Presiden dan minta ketemu, kita pasti akan datang dengan respect, betul tidak? Kita nggak mungkin datang dengan kaos yang berlubang-lubang. Kita tidak mungkin datang tanpa mandi atau bersih-bersih terlebih dahulu. Kita juga nggak mungkin ngomong sembarangan ketika bertemu dengan beliau. Kenapa? Karena kita respect sama dia. Kita hormat dengan para pemimpin kita. Atau mungkin kalau ada di antara saudara yang dipanggil bosnya, mungkin bos besar, bos yang paling atas. Atau mungkin komisaris perusahaan. Gak mungkin kita akan datang terlambat. Gak mungkin kita akan suka-suka kita. Gak mungkin. Bahkan waktu sedang berbicara gak mungkin juga kita akan ngomong dengan sembarangan. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Tapi sering sekali kita anak-anak Tuhan. Waktu datang pada Tuhan, waktu beribadah kepada Tuhan. Tidak dengan takut. Suka-sukanya. Tidak dengan kerinduan dan kehausan yang besar akan Tuhan. Kita datang terlambat, waktu dengar firman, waktu memuji kita nggak memuji dengan sepenuh hati dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya mau bilang hal yang keempat, kalau kau akan mengalami God's Kingdom Reigns, unlimited harvest and prosperity, mulailah dengan beribadah dengan takut. Kata takut bukan karena kita berdosa Bapak Ibu Saudara, amin. Tapi kata takut adalah karena kita hormat dengan Tuhan. Ibadah kita ibadah online. Seringkali banyak orang nggak tahu kita ibadah
Apakah kita seperti nonton Netflix atau nonton View Bapak Ibu Saudara? Sambil tiduran, sambil makan kacang, atau sambil main game. Itu yang lebih luar biasa. Tapi mulai hari ini, ayo beribadah dengan takut dan gentar. Bahkan mencium kakinya dengan gemetar. Saya sedang merenungkan ini dan saya sedang berpikir bagaimana caranya. Mencium kakinya dengan gemetar. Berarti dia seakan-akan seperti budak yang sangat takut sekali. Dia cium kaki tuannya. Dengan penuh ucapan syukur, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau kita lihat orang banyak di luar sana, ketemu cium tangan gitu ya. Kita aja lihat cium tangan sudah wow, keren banget ya. Tapi ini cium kaki dengan gemetar. Ini sikap hati yang Tuhan mau. Artinya apa? Tuhan mau kita beribadah dengan rasa hormat yang besar. Bertemu dengan raja, segala raja. Dengan sikap hati yang benar. Tunduk, kagum, dan heran. Saya percaya kalau kau punya sikap hati yang seperti itu, tahun ini akan menjadi tahun supranatural buat engkau. Kau akan melihat banyak mukjizat Tuhan dalam hidupmu. Kau akan melihat banyak mukjizat. Apa yang belum pernah kau pikirkan. Apa yang belum pernah timbul dalam hatimu. Apa yang belum pernah kau lihat dengan matamu. Apa yang belum pernah kau dengar dengan telingamu. Itu Tuhan akan berikan buat engkau. Dan kau akan terkaget, terkejut, dan terheran-heran. Ada firman-Nya saudara. Terkejut dan terheran-heran. Karena melihat pekerjaan Tuhan yang besar di dalam hidupmu saudara. Amin. Ini poin yang keempat. Tuhan mau kita beribadah dengan takut. Ya. Dan mencium kakinya dengan gemetar. Dan yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Di awal tahun ini, di tahun God's Kingdom Reigns. Ya, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Yang kelima, di sini dikatakan, berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya. Jangan lupa berbahagia. Amin. Tuhan mau kita tetap berbahagia. Kondisi apapun yang sedang kau alami dalam hidup ini, tetap berbahagia. Bahagia kita bukan happiness. Kalau happiness, kita berbahagia karena apa? Karena kondisi membuat kita berbahagia. Kita terima bonus, kita dapat mobil baru, kita dapat pekerjaan baru, dapat pasangan hidup. Itu membuat kita berbahagia. Pastilah itu membuat kita berbahagia. Tapi kita berbahagia adalah joyful. Joyful artinya apa? Kita berbahagia karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Karena ada raja di atas segala raja yang menguasai kehidupan kita, yang begitu dekat dengan kita. Ini yang Tuhan mau, kita berbahagia. Kenapa? Karena semua orang yang berlindung kepada Tuhan, dia pasti berbahagia. Semua orang yang berharap penuh kepada Tuhan, dia pasti berbahagia. Amin. Ini yang Tuhan mau, ada 5 hal yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara kita lakukan. Yang pertama di tahun ini, di tahun di mana kuasa Tuhan, kerajaan Tuhan akan dinyatakan buat setiap kita. Yang pertama minta. Ayo belajar minta. Minta bukan karena untuk kepentingan kita saja. Tapi belajar datang pada Tuhan, belajar berkata-kata minta. Saya mau katakan itu gak mudah. Minta dengan benar. Suatu kali ada seorang sahabat bilang begini, gue takut bang sama Tuhan. Kenapa takut? Kalau gue ngomong sedikit aja, gue ngomong sebentar aja, mungkin hanya celentingan. Tuhan jawab doa gue. Maksudnya gimana? Iya, gue kemarin ngomong, Tuhan gue pengen dong gaji gue 30 juta. Tuhan jawab, Tuhan kasih. Ngeri kan Tuhan tuh. Kaget-kaget, terkejut, terheran-heran. Benar Bapak Ibu Saudara. Benar. Ada banyak orang gak mudah minta dengan Tuhan. Dengan sikap hati yang benar. Kau boleh minta pesawat, betul. Tapi dengan sikap hati yang benar. Kau boleh minta pakuan, lunas bulan ini. Atau bulan depan. Atau tahun ini. Kau minta. Saya mau katakan Tuhan akan jawab. Bangsa-bangsa akan menjadi milik pusakamu. Dan ujung bumi akan menjadi kepunyaanmu. Satu yang besar, satu yang luas. Tuhan akan berikan kepada engkau. Minta, yang pertama. Yang kedua, lakukan bagian kita, mengambil bagian kita. Ayo, bertindak. Maka Tuhan akan menghancurkan musuh-musuh kita. Mulai melangkah, mulai melangkah. Yang ketiga, bijaksana. Dan terimalah pengajaran. Amin. Jadilah orang-orang yang bijaksana, bertindak dengan bijaksana. Yang keempat, beribadah dengan takut dan gentar. Dan mencium kakinya dengan gemetar dikatakan. Beribadah dengan rasa hormat yang besar. Yang kelima, yang terakhir, berbahagialah.
Karena Tuhan mau setiap kita berbahagia. Waktu kita berlindung kepada Tuhan, pasti kita berbahagia. Tuhan mau kita berbahagia, Tuhan mau kita berlindung padanya dan berbahagia. Amin. 5 hal ini yang Tuhan mau kita masuki di awal tahun ini Bapak Ibu Saudara. Karena kita punya raja yang berdaulat, raja yang memerintah. Ada 4 hal tadi yang dia lakukan. Dia raja yang menguasai segala sesuatunya. Amin. Saya percaya Tuhan akan berperkara kepada setiap kita hari-hari ini. Supranatural akan terjadi Bapak Ibu. Engkau akan mengalami kelimpahan. Engkau akan mengalami berkat yang luar biasa. Engkau akan mengalami terobosan demi terobosan. Oleh karena itu, mulailah minta dan berkata-kata. Mulailah bertindak dengan melakukan bagian kita. Mulailah bijaksana dan menerima pengajaran Bapak Ibu. Mulailah lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Dan terus beribadah kepada Tuhan. Terus beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gentar. Dan bersukacita, berbahagia karena Tuhan. Maka kau akan melihat semua pekerjaan Tuhan yang besar akan terjadi. Puji Tuhan, mulai pelayanan kita minggu depan, minggu kedua, ya kita mulai bangun setiap blessing community kita. Kita mulai bangun setiap kelompok-kelompok PA kita, wilayah kita mulai ditata kembali semuanya. Ya, semua komunitas yang kita bertumbuh bersama, bangun bersama, lakukan kembali. Lakukan kembali. Kenapa? Karena ini tahun di mana tahun Tuhan, kerajaan Tuhan memerintah. Tuhan akan lakukan kelimpahan kepada kita. Panen besar akan terjadi. Prosperity akan terjadi. Amin. Percayalah. GKKD Center pasti lunas. Amin. Bahkan kita akan punya gedung yang baru di tempat-tempat yang lain. Kenapa? Dan program-program 4 pilar GKKD Center pasti berjalan. Kenapa? Karena di luar sana utuh banyak sekali. Mereka menantikan, mereka menunggu pemulihan keluarga. Mereka menunggu untuk anak-anak muda boleh dilayani dengan baik. Mereka menunggu untuk globalisasi misi bisa dikerjakan bersama-sama. Dan mereka menunggu kebangunan atas rasul-rasul ekonomi terjadi di bangsa ini. Orang-orang yang cinta Tuhan mengalami terobosan dalam ekonomi. Amin. Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Mari kita datang pada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, izinkan Roh Kudus melawat engkau pagi hari ini. Izinkan dia menjamah hatimu di awal minggu ini. Kalau mungkin ada di antara engkau yang masih bingung, masih bimbang. Ketika engkau memasuki tahun 2021, engkau gak tahu apa yang engkau lakukan. Mungkin sekolahmu masih sekolah offline. Mungkin pekerjaanmu masih work from home. Mungkin usahamu masih harus tutup karena kondisi seperti ini. Itu membuat engkau semakin galau. Membuat engkau hatimu menjadi baper Bapak Ibu Saudara. Menjadi bingung. Membuat hatimu menjadi gak tahu apa yang harus kau kerjakan. Kau hanya bilang mungkin aku hanya bertahan Bang. Aku hanya bertahan saja hari-hari ini. Saya mau katakan ini bukan waktu untuk bertahan. Ini waktu untuk menyerang. Ini waktu untuk bangkit. Ini waktu untuk kau berotoritas bersama-sama dengan Tuhan. Ini waktu untuk kau minta kepada Tuhan. Ini waktu untuk kau bertindak bersama-sama dengan Dia. Ini waktu untuk kau berpikir dengan bijaksana dan menerima pengajaran-pengajaran. Ini waktu engkau tetap beribadah kepada Tuhan sekalipun kondisimu tidak mudah. Dan ini waktunya engkau tetap berbahagia bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Kalau ada di antara saudara yang hari ini kau sedang bingung, sedang ragu, sedang gak tahu apa yang kau kerjakan ke depan. Mungkin saat karena dampak itu kau menjadi sakit. Kau boleh letakkan tanganmu di dada. Kami gereja Tuhan, saya gereja Tuhan akan berdoa buat saudara. Kalau ada di antara saudara yang punya masalah keluarga, punya masalah hubungan, punya masalah hubungan kakak dan adik, hubungan pasangan hidup, hubungan suami dan istri. Kalau ada di antara saudara yang punya masalah itu dan semakin lama semakin berat, hari ini pegang dadamu, datang pada Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan mulai berkata-kata. Saya akan berikan waktu buat saudara berdoa. Ambil waktu saudara, 1 menit kau boleh berdoa kepada Tuhan. Dimanapun kau berada yang menyaksikan, yang beribadah bersama-sama di channel ini, kau boleh berdoa, kau boleh berkata-kata kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Apa yang kau rindukan terjadi atas keluargamu, atas kehidupanmu, datang pada Tuhan. Mari Roh Kudus, kau akan menjamah setiap mereka. Kau akan melawat setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau ada orang-orang yang berdoa pagi hari ini. Orang-orang yang sedang mengangkat tangannya di hadapan Tuhan. Aku percaya Roh Kudus sedang menghampiri setiap mereka. Menjamah mereka, memeluk mereka yang merasa sendiri. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka boleh merasakan kasih Tuhan yang kuat. Aku berdoa yang sakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang imannya lemah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa kuasa Tuhan bekerja Tuhan saat ini. Menjamah setiap mereka. Buat keyakinan mereka teguh di hadapan Engkau. Buat mereka mulai melangkah Tuhan. Buat mereka percaya bahwa ini adalah tahun God's Kingdom Reign.
unlimited harvest dan prosperity. Kami berdoa bersama-sama Tuhan. Kami percaya, kami pegang janji Tuhan dan kami mulai melakukan. Karena kami tahu Engkau Raja yang memerintah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, aku berdoa juga kalau ada yang sedang cari kerjaan, mereka dapat kerjaan di dalam nama Yesus minggu ini Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang naik gaji berlipat-lipat minggu ini dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mengalami kelimpahan kaya raya Tuhan. Karena mereka ingin memberkati banyak orang, memberkati GKKD Center Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Lahir konglomerat yang baru Tuhan dari gereja ini Tuhan. Karena kami tahu itu janji-Mu Tuhan untuk GKKD Center. Kami berdoa setiap program GKKD Center boleh berjalan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, berkati Bapa. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang kedua, kalau ada di antara Engkau ada bagian tubuhmu yang sakit, kau letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Mungkin kakimu, mungkin pinggangmu, mungkin perutmu atau dadamu. Letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Tuhan sedang menyembuhkan engkau saat ini. Roh Kudus sedang melawat engkau saat ini. Bapak, aku berdoa mengambil kunci kerajaan sorga yang diberikan kepada gereja. Apa yang terikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang terlepas di bumi akan terlepas di sorga. Dan saat ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Melepaskan kesembuhan buat setiap orang yang meletakkan tangannya di bagian yang sakit. Saat ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku menghardik setiap sakit penyakit pergi dan tinggalkan mereka. Terjadi kesembuhan di dalam nama Yesus. Damai sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah memenuhi setiap hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Ada sorak-sorai Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau firman Tuhan boleh disampaikan hari ini. Terima kasih Bapak, Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Kami mau selesai menyampaikan firman Tuhan. Tapi kami tahu Roh Kudus gak pernah selesai dengan kami. Terus berkata-kata, terus berbicara kepada setiap kami. Engkau hidup Tuhan buat setiap kami, keluarga kami. Kami siap untuk masuk tahun ini dengan antusias, dengan semangat, dengan luar biasa. Dengan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi siang hari ini Tuhan. Itu boleh menjadi rema di hati kami, itu boleh menjadi pegangan kami Tuhan. Untuk memasuki tahun ini Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai. Kita sudah menikmati hadirat Tuhan sepanjang hari ini. Sebentar kita akan tutup ibadah kita akan menerima berkat Tuhan, kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Dan kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun kau berada, kau boleh bangkit berdiri di tempatmu. Kau boleh angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Umat Tuhan, kepunyaan Tuhan, kembalilah kepada pekerjaanmu, kepada kehidupanmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberikan kau kasih karunia. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan daripada Roh Kudus berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupanmu. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah engkau di pekerjaanmu, di sekolahmu, di usahamu, diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Dihalau, dijauhkan dari hidupmu segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Diberkatilah hubungan suami istrimu, hubungan orang tua dan anak, hubungan kakak dan adik, hubungan rekan sekerja, hubungan atasan dan bawahan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup engkau. Tuhan mencukupkan segala keperluanmu, bahkan kau berkelimpahan, menjadi berkat buat banyak orang. Dicukupkan kebutuhan dapurmu, kebutuhan makananmu, dan dihalau dari hidupmu segala mara bahaya dan kecelakaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima setiap berkat Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, ibadah sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Kita masih ada doa online 3 kali sehari. Bapak Ibu, kalau ada beban doa secara khusus kau boleh tulis di hotline kita 0822 39 400 400. Kalau ada kesaksian juga Bapak Ibu boleh tulis di sana. Pasti kesaksian Bapak Ibu menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.